Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas SI4605 akan melakukan presentasi terkait penetration testing menggunakan Kali Linux untuk part B. Namun sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Bagus Widya Wijaya Pratama dengan NIM 120222340. Kemudian ada rekan saya Derida Ahmad Zarare dengan NIM 12022233353. Kemudian ada Wilson dengan NIM 120222199. Kemudian ada Ahmad Fauzi dengan NIM 120222023. Dan yang terakhir ada Muhammad Rafi Sihan dengan NIM 12022233384. Kemudian sebelum berlanjut ke pelacakan email menggunakan The Harvester atau Hunter.io, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih itu reconnaissance. Nah, reconnaissance sendiri atau recon adalah tahap awal dalam ethical hacking di mana hacker mengumpulkan berbagai informasi terkait target seperti topologi jaringan, domain, server, dan aplikasi sebagai dasar untuk tahap selanjutnya. Passive reconnaissance adalah bagian dari recon di mana pengumpulan data dilakukan tanpa interaksi langsung dengan target, misalnya melalui penulisan arsip web, UIS lookup, Google Dorking, sosial media, termasuk melacak email, scraping email, dan username dari sumber, sehingga aktivitas pengintaian sulit terdeteksi oleh target. Kemudian saya akan melakukan presentasi terkait pelacakan email address menggunakan tool The Harvester. Pertama-tama kita harus melakukan inisiasi tool ini terlebih dahulu menggunakan command The Harvester yang akan menampilkan tampilan seperti ini dalam terminal. Kemudian untuk menampilkan menu bantuan untuk melihat opsi-opsi apa saja yang dapat kita lakukan menggunakan The Harvester, kita dapat menggunakan command The Harvester yang dilanjutkan dengan -help. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Namun, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 120222023 dari kelas SI 4605. Baik, setelah kita melihat output dari The Harvester -help tadi yang menampilkan berbagai opsi dan parameter yang tersedia, sekarang saatnya kita melihat implementasi praktis tool ini dalam real case. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, The Harvester ini adalah tool resonance yang sangat powerful untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber publik tanpa melakukan kontak langsung dengan target. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menggunakannya secara real dengan contoh praktis menggunakan domain pemerintah Indonesia, yaitu dpr.go.id. Mungkin di sini pada slide menunjukkan eksekusi The Harvester terhadap domain dpr.go.id yang sedang berjalan di terminal Linux berikut. Di layar kita dapat melihat komen yang dijalankan adalah The Harvester-d dpr.go.id-b all. Mari kita breakdown command ini secara detail. Parameter -d menentukan domain target yang akan kita scan. Dalam hal ini adalah dpr.go.id, yang merupakan situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kemudian parameter -b all berarti kita menggunakan semua sumber data yang tersedia dalam The Harvester, mulai dari Google, Bing, Yahoo, LinkedIn, Twitter, dan berbagai search engine, serta database publik lainnya. Dari output yang terlihat di terminal, The Harvester versi 4.6.0 sedang memproses target dpr.go.id. Kita bisa melihat beberapa warning berwarna orange terkait missing API keys untuk beberapa service seperti Bavigil, Binary Edge, dan buffer overrun. Ini adalah yang normal terjadi karena beberapa sumber data memerlukan API key untuk akses penuh ke database mereka. Yang menarik adalah tool ini tetap bisa berjalan dengan baik meskipun tanpa API key. Hanya saja akses ke beberapa sumber data premium menjadi terbatas. Ini menunjukkan fleksibilitas The Harvester dalam beradaptasi dengan resource yang tersedia dan tetap memberikan hasil yang berguna. Lanjut, pada slide ini menampilkan hasil yang sangat menarik dan komprehensif dari proses scanning The Harvester. Kita melihat statistik lengkap dari proses resonance yang telah dilakukan. Mari kita analisis hasil ini secara detail. Yang pertama, LinkedIn links found bernilai 0, yang berarti tidak ada profil LinkedIn publik yang ditemukan terkait dengan domain dpr.go.id. Kedua, no IPs found, menunjukkan bahwa tidak ada IP address yang berhasil dikumpulkan dalam scan ini. Kemungkinan karena konfigurasi DNS atau security measures yang diterapkan. Namun, yang paling signifikan adalah email found 50. Ini adalah temuan yang sangat berharga, karena 50 alamat email berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber publik.
Dari daftar email yang terlihat di layar, kita bisa mengidentifikasi pola penamaan yang sangat konsisten dalam organisasi ini. Format yang digunakan adalah nama at dpr.go.id seperti d.budiman@dpr.go.id dan lain-lain. Ada juga variasi seperti penggunaan nama lengkap atau singkatan. Informasi ini memiliki implikasi keamanan yang sangat penting. Pertama, bisa untuk social engineering. Attacker bisa menggunakan email-email ini sebagai target untuk spear phishing attack yang sangat tertarget. Kedua, untuk OSINT atau Open Source Intelligence. Informasi ini membantu memahami struktur organisasi dan naming convention yang digunakan. Ketiga, setiap email address adalah potential entry point untuk berbagai jenis attack. Yang perlu dicatat adalah semua informasi ini diperoleh secara pasif dari sumber-sumber publik tanpa melakukan kontak langsung dengan target atau melakukan aktivitas yang mencurigakan. Lanjut, slide ini menunjukkan tools alternatif, yaitu Hunter.io, yang merupakan layanan berbasis web untuk email discovery dan verification. Mari kita bandingkan Hunter.id ini tuh dengan The Harvester tadi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Hunter.io ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dia user-friendly interface dengan tampilan GUI yang sangat mudah digunakan dan intuitif. Kedua, structured data presentation, di mana informasi disajikan dengan rapi, terorganisir, dan mudah dibaca. Ketiga, additional insight berupa confidence score, yang dalam contoh ini menunjukkan 94% untuk akurasi email yang ditemukan. Keempat, email verification feature yang memungkinkan kita memverifikasi apakah email address tersebut masih aktif atau tidak. Kelima, company information yang memberikan detail tambahan tentang organisasi target. Dari hasil Hunter.io untuk domain dpr.go.id, kita dapat melihat bahwa ditemukan 1034 hasil untuk domain ini. Jauh lebih banyak dari The Harvester tadi. Contoh yang ditampilkan menunjukkan nama lengkap, misal Ahmad Irawan dengan email ahmad.irawan@dpr.go.id. Tool ini juga mengidentifikasi pattern email yang digunakan, yaitu firstname.lastname@dpr.go.id dengan confidence level 94% untuk akurasinya. Hunter.id juga menyediakan informasi tambahan seperti industry classification, yaitu government administration, jumlah headcount 1.000 sampai 5.000 orang, dan alamat organisasi di Jakarta, Indonesia. Strategi penggunaan yang optimal adalah menggunakan The Harvester untuk comprehensive scanning dari multiple source karena tool ini dapat mengakses berbagai sumber data secara bersamaan. Kemudian kita dapat menggunakan Hunter.io untuk verifikasi dan mendapatkan insight tambahan secara detail yang lebih akurat. Approach terbaik adalah combined approach, yang itu menggunakan kedua tools ini untuk cross validation dan memastikan completeness dari data yang dikumpulkan. Dengan demikian, kita dapat melihat secara komprehensif bagaimana sih The Harvester dan Hunter.io dapat digunakan untuk melakukan email reconnaissance secara efektif dan profesional. The Harvester itu memberikan coverage yang luas dari berbagai sumber data publik dengan pendekatan automatic scanning, sementara Hunter.io memberikan akurasi dan detail yang lebih baik, khususnya tuh untuk email discovery dengan interface yang user-friendly. Kedua tools ini saling melengkapi dalam proses OSINT dan dapat digunakan secara bersamaan untuk hasil yang optimal. Namun, yang sangat penting untuk diingat adalah bahwa tools-tools ini harus digunakan secara ethical dan legal, sesuai dengan scope testing yang telah disepakati dan dengan proper authorization. Dalam konteks legitimate security testing, informasi yang dikumpulkan melalui proses reconnaissance ini akan menjadi foundation yang solid untuk tahapan testing selanjutnya, seperti phishing simulation, social engineering assessment, atau comprehensive vulnerability assessment. Dan selalu pastikan bahwa aktivitas testing dilakukan dengan izin yang jelas dan untuk tujuan yang konstruktif dalam meningkatkan security postur organisasi. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjut ke teman saya selanjutnya. Baik, pada section sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk melacak IP address dari server domain dengan menggunakan tool The Harvester yang sudah tersedia dalam Kali Linux dan juga Hunter.io yang sudah tersedia secara online. Selanjutnya, saya Muhammad Rafi Shihan dengan NIM 12022223384 yang akan melanjutkan pada bagian email scraper, pembuatan email scraper sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman Python di Kali Linux. Pertama-tama, kita akan membuat file baru dulu dengan menggunakan nano editor dan di sini dicontohkan dengan nama email scraper.py. Nah, untuk membuat script email scraper ini, kita membutuhkan beberapa modul. Yang pertama itu kita menggunakan modul deck yang diimport dari collections. Kemudian juga kita akan menggunakan modul regex yang dituliskan sebagai apa ya di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan beberapa modul lainnya yang
digunakan untuk melakukan scraping. Yang pertama itu ada Beautiful Soup, kemudian ada request, dan yang terakhir adalah URL lib. Sebelumnya, jangan lupa kita harus melakukan instalasi dependensi dengan menggunakan pip install. Setelah itu, kita akan membuat beberapa variabel. Yang pertama itu, kita menggunakan variabel input untuk meminta user memasukkan URL dalam bentuk string. Kemudian kita akan membuat koleksi dari URL yang sudah user inputkan ke dalam variabel URLs dengan menggunakan def. Selanjutnya kita akan memeriksa apakah URL yang diperoleh dari scraping itu sudah ada atau belum ke dalam variabel scrap underscore URLs. Berikutnya, kita akan membuat variabel emails untuk memasukkan setiap email yang kita dapatkan dari hasil scrap, dan count ini digunakan untuk menghitung setiap jumlah URL yang kita scrap. Dan yang terakhir itu kita akan meminta user untuk mendefine jumlah limit dari scrap yang nantinya akan dilakukan oleh program dengan menggunakan input dalam bentuk integer gitu. Selanjutnya kita akan membuat logika dari scriptnya. Jadi kita akan menggunakan try and except untuk memproses interupsi jika adanya keyboard interrupt. Di dalamnya kita akan memberikan logika perulangan menggunakan while untuk membatasi perulangan sebanyak limit yang di-define oleh user sebelumnya. Jadi program akan mengambil URL satu persatu dari daftar yang ada tadi. Kemudian mencoba mengakses halaman tersebut, dan jika berhasil, dia akan mencari email menggunakan regex dari isi HTML tersebut. Kemudian program akan menggunakan Beautiful Soup dan logika if else untuk menemukan semua link di halaman tersebut. Dan kemudian menambahkan link baru ke daftar untuk diproses ke tahapan selanjutnya. Proses ini akan diulang sampai mencapai batas dari for loop-nya itu sendiri. Dan terakhir, berikut adalah contoh dari hasil scraping dengan menggunakan contoh dari URL https utoronto.ca dengan limit pencarian sebanyak 20 kali. Di sini dibuktikan bahwa program akan melakukan scraping sebanyak 20 kali, dan hasilnya didapatkan sebanyak 5 email dari hasil scraping URL tersebut. Baik, selanjutnya saya Fulson dengan NIM 120.2222.0199 akan melakukan penjelasan selanjutnya, yaitu terkait dengan pelacakan username dengan tools Sherlock. Nah, melanjutkan video sebelumnya yang membahas terkait dengan pembuatan email scraper menggunakan Python, kali ini kita akan membahas dan juga memanfaatkan ya salah satu tools open source, yaitu toolsnya namanya Sherlock. Nah, Sherlock itu apa? Jadi Sherlock itu merupakan salah satu tools open source yang dirancang untuk mencari keberadaan lebih dalam ya terkait dengan username di berbagai situs dan juga platform seperti di media sosial. Nah, sebelum kita mulai dengan mengakses tools Sherlock ini sendiri, pastinya kita perlu melakukan instalasi terkait dengan tools ini. Nah, instalasi ini kita dapat melakukan pada akses resmi ya pada GitHub yang sudah disediakan untuk project Sherlock atau tools ini. Nah, di sini pada GitHub itu sendiri terdapat instalasi instruction ya untuk melakukan instalasi package ini ke Pair OS dan juga Ubuntu 24.04. Nah, di situ metodenya sudah dijelaskan juga terkait dengan sintaks yang perlu dijalanin untuk melakukan instalasinya. Namun, kita juga dapat menggunakan cara yang klasik, yaitu menggunakan PIP saja, yang dimana ya, seperti kita tahu itu cukup similar menggunakan PIP. Namun di sini kita perlu make sure adanya user space ya saat melakukan instalasi PIP pada project Sherlock ini sendiri. Kemudian setelah kita sudah melakukan instalasinya, kita pastinya perlu ketik ya untuk metode yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Itu akan melakukan instalasi dengan sendirinya, butuh proses hingga pastinya proses itu selesai ya. Di sini terdapat nantinya ada informasi dan untuk hasil instalasinya. Nah, kemudian setelah kita melakukan instalasi, pastinya kita juga melanjutkan dari penjelasan sebelumnya ya, yaitu menggunakan Python email scraper yang sudah kita bikin sebelumnya. Di sini contohnya pada studi kasus ini mungkin ada utoronto.ca itu nanti akan menghasilkan email ya yang sudah kita bikin Python tools sebelumnya. Nah, pada studi kasus selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu, kita menggunakan studi kasus pada website URL www.ui.ac.id di mana nanti salah satu hasil emailnya itu terdapat Dirmawa. Nah, dari situ email tersebut kita akan melakukan pelacakan username menggunakan tools Sherlock. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, perkenalkan saya Derita Ahmad. Zahra Rai di sini akan melanjutkan pembahasan yaitu sekarang mengenai melacak username dengan Sherlock. Sebelum kita menggunakan Sherlock itu sendiri, kita akan mencoba menggunakan aplikasi email scraper di Python yang telah kita buat di video sebelumnya untuk mencoba mencari keyword yang akan kita gunakan sebagai percobaan Sherlock. Percobaan ini misal kita akan menggunakan URL www.ui.ac.id, kemudian menggunakan limit pencarian sebanyak 20. Oke, setelah kita jalankan akan ditemukan 8 email. Di sini ada support, Dirmawa, SIPP, dan seterusnya. Kita akan mencoba menggunakan Dirmawa di sini untuk sebagai keyword yang nanti kita gunakan pada aplikasi Sherlock. Oke, untuk cara penggunaan Sherlock itu sendiri, komen yang kita harus masukkan di sini adalah Sherlock spasi keyword apa yang ingin kita cari. Karena kita tadi menentukan untuk menggunakan keyword Dirmawa, sehingga komen yang kita gunakan adalah Sherlock spasi Dirmawa. Setelah itu akan ditemukan semua link atau website yang mengandung keyword Dirmawa. Di sini ada contohnya all my links, di sini ada allmylinks.com/dirmawa, di sini ada Linktree juga, linktree.ii/dirmawa. Di sini bahkan ada Telegram dari Dirmawa, t.me Dirmawa. Seperti itu. Ditemukan ada 17 result. Oke, komen Sherlock tidak hanya itu, kita bisa membuat spesifik. Di sini Sherlock spasi keyword, kemudian kita bisa memberikan timeout. Timeout di sini akan memberikan waktu berapa lama Sherlock akan mencari keyword tersebut. Jadi di sini komennya adalah Sherlock, Dirmawa, timeout, dan kita berikan waktu 5 detik. Oke, di sini akan muncul semua hasil website yang mengandung keyword Dirmawa selama 5 detik ini. Oke, akan ditemui 18 result. Result yang lebih banyak daripada result sebelumnya. Oke, selain timeout, kita juga dapat memberikan print all, perintah print all. Perintah print all ini ditaruh di akhir, gunanya untuk apa? Gunanya agar Sherlock ini memunculkan semua hasil pencarian. Jadi kita bisa melihat website apa saja yang dicari Sherlock berhasil